Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kita bersyukur pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Imamat 13 ayat 9-17. Saya akan berikan judul keterbukaan membawa pemulihan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang menderita penyakit kulit yang menajiskan, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar yang tumbuh pada bengkak itu, maka itu penyakit yang menahun pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis tanpa perlu mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Jika penyakit itu timbul di mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya sejauh yang dapat dilihat oleh imam, dan menurut pemeriksaannya penyakit kulit itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau imam melihat daging liar itu, ia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis, dan itu penyakit yang menajiskan. Apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, orang itu harus datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan penyakit kulit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Saudara, seringkali manusia lebih suka menyembunyikan kelemahannya daripada mengakuinya. Kita berusaha terlihat baik-baik saja, padahal dalam hati ada pergumulan, dosa, kepahitan, atau luka yang belum diselesaikan. Kita takut diketahui orang lain, bahkan terkadang kita berusaha menutupi kondisi rohani kita di hadapan Tuhan. Namun dalam Imamat 13 ayat 9-17 mengajarkan sebuah prinsip yang penting, yaitu adalah pemulihan yang dimulai. Ketika kita bersedia mengakui kondisi kita yang sebenarnya, dalam bagian ini, seseorang yang memiliki gejala penyakit kusta itu harus datang kepada imam untuk diperiksa. Ia tidak boleh menentukan sendiri keadaannya, apalagi menyembunyikannya. Imam akan memeriksa dengan teliti untuk memastikan apakah penyakit itu masih aktif atau sudah sembuh. Menariknya, ayat 12-13 menunjukkan bahwa ketika penyakit itu telah menyebar ke seluruh tubuh dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda infeksi yang aktif, imam dapat menyatakannya tahir. Tetapi sebaliknya, apabila masih ada bagian yang menunjukkan tanda penyakit yang hidup, orang itu dinyatakan tidak tahir. Di sini kita melihat bahwa pemulihan tidak terjadi tanpa pemeriksaan. Imam harus menganalisis seluruh kondisi orang tersebut sebelum menyatakan bahwa ia telah sembuh. Tidak ada keputusan yang terburu-buru atau hanya berdasarkan penampilan luar. Semua harus diperiksa secara menyeluruh. Gambaran ini mengingatkan kita bahwa Tuhan juga melihat kita secara utuh. Ia tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Karena itu pemulihan sejati tidak dimulai ketika kita berhasil menutupi masalah, melainkan ketika kita bersedia membiarkan Tuhan memeriksa seluruh hidup kita. Dan hal yang penting adalah bahwa kesediaan orang itu untuk datang kepada imam. Orang yang mengalami penyakit itu harus menjalani pemeriksaan oleh imam agar statusnya dapat ditentukan dengan benar. Dan hal tersebut membutuhkan kesediaan untuk keterbukaan. Inilah tindakan keterbukaan yang menjadi awal dari pemulihan. Jika ia memilih menyembunyikan kelemahannya, maka ia tidak akan pernah menerima kepastian mengenai keadaannya dan tidak akan pernah mengalami pemulihan yang dinyatakan secara resmi. Demikian pula dalam kehidupan rohani, banyak orang ingin dipulihkan, tetapi tidak semua orang mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Padahal pengakuan yang jujur itu adalah pintu masuk bagi kasih karunia Tuhan. Secara metaforis, bagian ini juga berbicara tentang hal-hal dalam hidup kita yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang tidak layak karena dosa, namun Tuhan tidak menghendaki kita terus hidup dalam keadaan itu. Ia mengundang kita untuk membawa segala sesuatu datang kepadanya untuk dibereskan. Dosa yang disimpan, kepahitan yang dipelihara, hubungan yang rusak, atau ketidaktaatan yang terus dipertahankan tidak akan membawa kita kepada pemulihan. Semua itu harus diserahkan kepada Tuhan dan diselesaikan di hadapannya. Ketika seseorang jujur mengakui kondisinya, Tuhan mulai bekerja melalui hidupnya. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah ada area dalam hidup kita yang masih disembunyikan dari Tuhan? Biarlah kiranya kita memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk jujur
untuk melihat kondisi kita, menyerahkan setiap pergumulan kita kepadanya, dan membiarkan Tuhan menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan, sehingga kita mengalami pemulihan yang sempurna di dalam kasih karunia-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika di hari-hari ini mungkin ada hal-hal yang selama ini kami sembunyikan, entah itu kelemahan, entah itu dosa, atau hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kami mau mengakuinya dengan jujur, membawanya kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mengalami setiap pemulihan daripada Tuhan. Biar kiranya dalam kehidupan kami, dari hari ke hari kami semakin dibersihkan, dikuduskan, bahkan setiap luka-luka yang kami alami, kiranya Tuhan memulihkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini juga kami menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kami, biar kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, bahkan perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.